Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Damara dari DF212B dengan NIM 332198421210 ingin melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan software Microsoft Excel dan juga SPSS. Sebelumnya kita memiliki data dari beberapa responden dan juga beberapa nomor soal. Ini ada hasil responden dari penggunaan antibiotik sepertinya. Di sini kita ada 15 soal dan juga 55 responden. Ini kita tinggal masukkan saja datanya ke template Microsoft Excel untuk menghitung uji validitas yang sudah disiapkan. Sebelumnya kita blok dulu datanya. Kita copy. Lalu kita masuk ke validitas isi. Sebelumnya ini template-nya sudah disesuaikan oleh saya untuk menjadi 15 soal dan juga 55 responden. Baik, kita paste saja. Di sini sudah kita lihat kriterianya di sini semua sesuai dengan tanda S semua ya. Lalu kalau sudah sesuai kita bisa lanjut ke uji validitas. Ini sama, kita tinggal paste saja terlebih dahulu datanya. Kita lihat. Nah, ini ada yang valid dan juga tidak valid. Yang V ini valid dan yang tidak valid ini T. Kenapa tidak valid? Karena dia R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Nah, R tabel ini saya menggunakan 0,224. Kenapa? Karena kita di sini memiliki 55 responden. Seperti yang ada di R tabel berikut, di sini ada R tabel di sini 55, cuman rumusnya N dikurang 2, berarti 53. Kita pakai 0,2241, tapi 0,224 juga nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, ini bisa kita lanjut ke uji reliabilitas, tapi yang tidak validnya tidak perlu dipakai. Jadi kita bisa copy dari nomor 1 sampai nomor 7, karena yang tidak valid itu nomor 8. Kita copy, kita lanjut ke uji reliabilitas. Kita paste. Sini juga, yang tadi dari nomor 9 sampai 15. Oke. Kita paste lagi. Sudah. Jadi hanya ada 14 soal yang valid untuk diuji reliabilitas. Ke bawah. Dan untuk di P, ini saya menggunakan pembaginya 55 karena kita ada 55 responden. Ya, ini ada 55 responden, sama ini juga. Semua sama dibagi 55 dan di rumus juga sama. Ini membaginya 55 karena ada 55 responden. Dan N ini 14 juga karena ada tersisa 14 butir soal yang valid. Dan di sini kita bisa lihat R hitungnya masih lebih besar dibanding R tabel. R tabel kita tadi yang sebelumnya 0,224, di sini 0,599. Berarti ini reliable. Selanjutnya kita akan menggunakan software SPSS. Kita bisa ambil data dari uji validitas dari nomor 1 sampai total. Kita blok. Kalau sudah, kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini software SPSS.
Kita bisa paste saja sini. Nah, ini hasilnya masih ada komanya ya. Kita dan angkanya masih berantakan. Ini kita bisa ke variable view. Kita bisa ubah nama di sini menjadi P1. Bisa seterusnya nggak ya? Oh, nggak bisa. Ini P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, dan total. Kalau tadi kita mengopinya juga berserta totalnya. Nah, dan di sini desimal kita bisa ubah ke 0 agar tidak menggunakan koma. 0 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 0. Nah, kita bisa balik ke data view. Nah, sini sudah berbeda tampilannya. Kita bisa lanjut ke uji validitas di menggunakan SPSS. Pertama kita ke Analyze, lalu Correlate, dan klik Beaverite. Sini kita bisa pilih semuanya sampai total, lalu kita klik tanda panah, pindahkan ke variabel, klik One Tile, dan OK. Dan sini sudah langsung terdeteksi uji validitasnya. Dan untuk mengetahui mana yang valid dan tidak validnya itu ada di sini 160. Kenapa? Karena dia tidak ada bintangnya di ujung sini. Kayak seperti di sini 419, atasnya ada bintangnya, 516 ada bintangnya, ini nggak ada. Dan semuanya ada kecuali yang 160. Kita lihat. Nah, dia di P nomor 8, sama seperti di Excel tadi, dia di nomor 8 yang tidak valid. Berarti sesuai dengan data yang di Microsoft Excel. Dan kenapa ini tidak valid? Berarti dia tuh sama seperti di Excel, air hitungnya lebih kecil daripada tabel. Di sini kita bisa lanjut uji reliabilitasnya. Pertama ke Analyze, Scale, Reliability. Kita copy, kita blok semua, kita pindahkan ke item. Lalu karena P8 tidak valid, kita bisa kembalikan dia. Jadi tanpa P8, tanpa total juga. Jadi hanya P1 sampai P15 tapi tanpa P8. Kita bisa klik OK. Nah, di sini terlihat hasilnya 0,599 dari 14 item yang valid, dan sini 100%. Berarti sesuai dengan yang data di Excel tadi. Ya, untuk simpulannya, antara mudah menggunakan Excel atau SPSS-nya itu semua tergantung. Sebenarnya dua-duanya juga mudah, cuma tergantung moodnya pakai apa. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.